Festival Panen Hasil Belajar Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 4, Jumat 25 Februari tahun 2022 segera dimulai. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang saya hormati perwakilan dari Pempat TK IPA, Kepala Daerah, pengajar praktik, calon guru penggerak, serta para undangan hadirin yang berbahagia. Baiklah Bapak dan Ibu para hadirin, para undangan sekalian, untuk memulai kegiatan atau acara Lokakarya 7 ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Silakan para hadirin dapat berdiri. Pri memori. Baik para hadirin, peserta undangan yang berbahagia. Yang kedua selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Muhtar, sekaligus membuka acara Festival Panen Belajar Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan keempat. Silakan, waktu dan tepat silakan. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Muhtar. Izin Bu, Kepala Dinas tadi Bu Rufina. Oh iya Bu. Kepala daerah. Baik Bapak dan Ibu, para undangan hadirin yang saya hormati, acara berikutnya yaitu marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Ibu Rufina Bunda, yang sekaligus akan membuka acara Festival Panen Belajar Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan keempat. Kepada Ibu Rufina, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Free memory. Demikianlah kata sambutan yang disampaikan oleh Ibu Rufina selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya yaitu ini adalah saat yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu kita dalam hal ini akan Pak Ibu ya akan berkeliling yaitu melihat pameran hasil program pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 yang dalam hal ini akan dipandu oleh pengajar praktik yaitu dari Bapak Robert Willy Badela. Baiklah para hadirin dan para undangan yang saya hormati, marilah kita bersama-sama kita saksikan yaitu kegiatan keliling pameran hasil program pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 yaitu dibawakan oleh Pak Willy. Silakan Pak Willy, waktu dan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Hebat. Sehat. Senang sekali rasanya saya melihat Bapak Ibu di Lokakarya yang ke-7, dan mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti kegiatan Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak ini, boleh angkat tangan? Wah, luar biasa, banyak yang baru juga ya. Saya mau cek dulu nih untuk yang undangan ini. Coba yang undangannya dari Pemda, Masuk Pak Bupati ya. Selamat pagi Pak Bupati. Dari Dinas Pendidikan. Masa di absen gitu sih? Mana nih? Oh, ada Bu Rupina. Mana Bu Rupina? Kalau dinasnya tidak ikut Pak Bupati, pecat gitu. Dari pengawas sekolah. Mana suaranya pengawas sekolah? Ya, kembali. Tetap ada Bu Anita nih yang saya kenal nih, pengawas sekolah nih. Pengawas sekolah berprestasi. Dari kepala sekolah mana nih? Kepala sekolahnya CGP. Waktu ada Pak Junedi ya, kepala sekolah. Kemudian ada lagi, oh ya, undangan dari komunitas guru, dari PGRI, dari IGI, dari KGBN atau dari MGMP. Ya, saya dari IGI, Pak. Oke, terima kasih. Selamat datang Ibu, luar biasa.
Dan yang pastinya, mana suaranya calon guru penggerak? Yeay. Iya, heboh ini calon guru penggerak. Jangan kalah heboh dari tamu-tamunya ini. Baik, terima kasih. Pada pagi ini, Bapak Ibu undangan, kita semua akan diajak untuk melihat hasil perubahan positif yang sudah ditempelkan di sekeliling ruangan ini. Jadi isi dari tempelan yang ada di ruangan ini adalah mulai dari capaian diri aksi nyata calon guru penggerak, kemudian program yang telah dilakukan, serta dampak positif yang terjadi di lingkungannya. Ada juga ide-ide proyek yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak selanjutnya. Kemudian setelah itu, kita akan masuk ke sesi kelas-kelas untuk mendengar sharing dari beberapa calon guru penggerak. Jadi perlu diketahui bahwa nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk memilih kelas mana saja. Jadi sudah ada kami tempelkan jadwalnya, kemudian topiknya yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu boleh memilih sesuai dengan mana yang mungkin membuat Bapak dan Ibu undangan ini penasaran. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk kegiatan pagi ini? Siap. Ya. Jika sudah siap, saya minta untuk berikan senyum untuk kiri kanannya. Boleh lepas sedikit maskernya sebentar. Tunjukkan senyumnya. Iya. Lepas masker, Pak. Jadi berasa bahaya ini. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam 20 menit ke depan, silakan Bapak Ibu semua untuk berkeliling ruangan. Jadi Bapak Ibu juga nanti dapat menulis bantuan apa yang dapat diberikan kepada calon guru penggerak terkait dengan ide proyek mereka selanjutnya. Caranya mudah aja Bapak Ibu, nanti silahkan dituliskan nama Bapak Ibu, kemudian kontak Bapak Ibu yang bisa dihubungi, serta bantuan yang dapat dituliskan. Bapak Ibu, hari ini kita akan menggunakan Jamboard, jadi silahkan Bapak Ibu nanti membuka link Jamboard yang tersedia dan silahkan dituliskan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu undangan sebelum berkeliling? Ada pertanyaan? Sudah penasaran semua nih kayaknya. Ya, jadi ya, silahkan berkeliling-keliling dulu ya Bapak Ibu. Waktunya 20 menit, nanti kalau sisa waktunya 5 menit kami akan beritahukan sisa waktunya 5 menit, kemudian setelah waktunya habis nanti Bapak Ibu silahkan kembali ke kursinya masing-masing. Terima kasih, selamat siang, salam sehat dan bahagia. Oke, waktunya sudah habis, Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian nanti sesi selanjutnya akan dipandu oleh sahabat saya, rekan pengajar praktik Ibu Hana Kaliwahyuni. Oke, silakan Pak Andreas. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, nanti sebelum pulang siapkan dulu berkasnya karena akan ada surprise ya. Gagal fokus. Yang benar, Pak. Udah mau membagikan apa nih ya? Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut ya Pak Willy ya. Ya, Pak Willy. Oke, Pak. Baik Bapak dan Ibu, para undangan hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah kita lihat kegiatan keliling-keliling daripada pameran hasil program pendidikan calon guru penggerak angkatan 4. Bapak Ibu sudah lihat sendiri betapa
calon guru penggerak kita pada angkatan 4 ini sangat heboh sekali Bapak Ibu ya, menunjukkan hasil karya mereka ya ditempel di dinding. Itu adalah hasil daripada refleksi, ada juga daripada aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bapak calon guru penggerak kita. Itu sangat-sangat perubahan kelas yang sangat positif sekali Bapak Ibu. Nah selanjutnya ini Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang inti juga nih Bapak Ibu, sekarang kita akan bersama-sama untuk melihat persembahan Bapak Ibu dari pengajar praktik Kabupaten Sintang, yaitu oleh Ibu Nur Rahmah, yaitu tarian tradisional yaitu dari Kabupaten Sintang. Silakan Ibu Nur Rahmah, waktu dan tempat saya persilakan. Ini enggak pre-memory. Pre-memory. Ya, selanjutnya kembali untuk persembahan yang kedua nih Bapak Ibu, yaitu marilah kita melihat tari persembahan yang disampaikan oleh CGP kita nih Bapak Ibu. Tadi sudah pengajar praktik, sekarang CGP kita yaitu dari CGP Kabupaten Kuburaya, yaitu tari persembahan tari Dayak. Silakan untuk CGP, Bapak Ibu CGP dari Kalimantan Barat, waktu dan tempat saya persilakan. Pre-memory. Mantap tariannya. Ya, berikan aplaus tepuk tangan Bapak Ibu untuk pengajar praktik dan CGP kita. Selanjutnya tibalah kita di kegiatan inti Bapak Ibu, yaitu ini adalah kita akan masuk kepada kegiatan inti yang kedua, yaitu kita akan menyaksikan yaitu kelas berbagi calon guru penggerak, di mana dalam sesi kelas berbagi ini akan dipandu kembali oleh pengajar praktik kita yaitu Ibu Hana Kaliwahyu. Bagaimana Ibu Hana? Sudah siap ya Bu? Oke, siap Bu. Ya, terima kasih. Baik, para undangan, para hadirin sekalian yang saya hormati, silakan kita langsung saja kita melihat daripada kelas berbagi oleh pengajar praktik kita Ibu Hana Kaliwahyu. Silakan Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu. Nah, kira-kira siapa di sini yang ingin mendapatkan informasi baru Bapak Ibu, boleh angkat tangannya? Yang tadi setelah berkeliling kira-kira ingin nih mendapatkan informasi baru. Oke, terima kasih Pak Andreas, Pak Muhtar. Kemudian siapa yang ingin melihat calon guru penggerak itu berbagi Bapak Ibu? Silahkan. Oke, ada Bu Katmi, ada Pak Andreas juga. Wah, keren ya. Dan kemudian apakah Bapak Ibu juga ingin mendapatkan informasi baru dari calon guru penggerak Bapak Ibu? Wah, antusias sekali peserta untuk hari ini ya Bapak Ibu undangan. Oke, terima kasih Ibu Rufina. Nah, saat ini Bapak Ibu guru penggerak sudah berada di beberapa kelas mereka. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa memilih ya Bapak Ibu untuk mengikuti kelas berbagi. Saya izin share screen ya. Silahkan Bapak Ibu setelah ini bisa menuju ke kelas-kelas. Nah, nanti akan ada narasumber dan deskripsi materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru penggerak. Silahkan untuk Bapak Ibu guru penggerak menuliskan ininya, deskripsi materinya dulu di Jamboardnya. Nanti silakan Bapak Ibu undangan untuk masuk ke kelas-kelas yang ingin mendapatkan tentang informasi baru, melihat bagaimana calon guru penggerak ini berbagi, dan juga ingin mendapatkan informasi dari calon guru penggerak itu sendiri. Jadi nanti akan ada narasumbernya siapa, deskripsinya apa, ada di template poster kelas ya Bapak Ibu. Jadi di depan kelasnya akan ada template-nya gitu. Oh, linknya sudah. Nah, linknya sudah saya bagikan tadi. Silahkan. Ini siapa yang jadi CGP-nya menuliskan dulu ya, biar bisa ditanya-tanya ya. Boleh. Sukarelawan. Nah, sukarelawan nih di frame 16 dan 17 ya Bapak Ibu ya. Berapa? 16, 17. Kak sana lah, ini kan lagi ada Nih,
pesertanya sedang menuju kelas-kelas, jadi makanya hening. Perlu disetelkan musik Bapak Ibu. Kayaknya Bu Ulan tuh banyak nulis tuh. Oh, jangan di situ, Oke, sambil kita musik ya Pak ya. Bisa nggak ya? Mohon perhatian Bapak Ibu, setelah sesi ini nanti kita akan break ya Bapak Ibu. Silakan berhenti. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini mampu lagu yang mengiringi Pak Muhtar Jijau. berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghantar para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjaga kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para impor ini. Bu Rutinan katakan mengikuti dong. Mengikuti. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini mampu kawal, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghantar para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi, demi bakti pada ibu pertiwi. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita sudah ada di kelas yang pertama. Di sini ada CGP yang bernama Ibu Nur Rohmah. Halo Ibu Nur Rohmah, apa kabarnya? Halo Ibu, baik, Bu. sehat? Alhamdulillah, Ya, baik. sehat. Oke, baik. Di sini ada hasil karya Ibu Rohmah ya. Oke, di sini ada buku karya. Silahkan bila Bapak Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih atau ingin meminta Bu Rohmah berbagi bagaimana ya caranya untuk menggerakkan siswa-siswinya. Nih di sini ada buku karya semua siswa. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Atau Bu Roma sampaikan deskripsi singkatnya dulu Bu Nur. Oke. Baik-baiknya ya. Biar teman-teman tahu nih undangan. Oke, baik Bapak, Ibu, terima kasih sudah berkunjung di stand kami. Jadi di sini ada beberapa buku karya siswa, ya, beberapa buku karya siswa di sini. Jadi merupakan aksi nyata saya sebagai CGP selama 9 bulan ya. 9 bulan. Ini di sini ada banyak buku karya siswa ya. Jadi salah satu buku ini merupakan kumpulan dari karya siswa tentang deskripsi ya. Tentang prosedur cara membuat
sesuatu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian bahan-bahan yang dibuat ini terbuat dari bahan-bahan lokal, barang-barang yang ini ya, bekas. Kemudian karyanya berupa baju-baju daerah ataupun produk-produk yang masih berkaitan dengan budaya daerah kami yang terletak di Binjai Hulu. Ya, tergantung dari budaya-budaya siswa tersebut. Jadi dikumpulkan dalam sebuah teks dan dijadikan satu menjadi sebuah buku. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, ini silakan ada Bu Rufina dan Oke, ini ada Bu Rufina dan Pak Radiman. Mungkin ke Bu Rufina dulu, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Hana. Ya, apa kabar Bu Nurrohmah? Baik, Bu Kadis. Baik, Bu. Ya, baik, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ingin memberikan apresiasi sebesarnya untuk Ibu Nurrohmah ya atas pencapaiannya yang menurut saya ini sangat baik, dan tentu saja harapan saya bisa membawa perubahan ya Bu ya, bukan hanya selama program saja, tetapi benar-benar setelah program ini selesai, tanpa saya berikan SK-nya atau tanpa saya berikan penghargaan, karena sesuai juga dengan tagline tentang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi saya pikir selesai program pendidikan guru penggerak, Ibu tetap bergerak ya Bu ya. Baik Bu, insya Allah. Siap Bu. Ya, jadi kami dari Dinas Pendidikan berterima kasih, mengucapkan terima kasih banyak untuk program pendidikan guru penggerak ini, dan semoga saja ke depannya bisa lebih baik lagi. Dan Bu Nurrohmah, saya mungkin hanya meminta Ibu untuk memberikan penilaian lah terhadap Ibu sendiri setelah 9 bulan mengikuti ini, apa yang Ibu rasakan dan kira-kira apa impian terbesar Ibu. Itu saja mungkin dari saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Ya, silakan Ibu Nurrohmah. Selama kegiatan CGP ini ya, selama menjadi CGP, selama 9 bulan menempuh pendidikan, saya merasa tertantang dan juga saya merasa senang sekali karena bisa banyak berbagi dan juga banyak sekali ilmu yang saya dapat. Dan kemudian harapan saya semoga kedepannya saya sendiri dan juga teman-teman yang lain ya, semuanya siswa-siswa saya juga bisa lebih baik kedepannya, seperti itu Bu. Dan harapan saya juga mudah-mudahan sekolah kami bisa dibantu lebih banyak oleh Bu Kadis ya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Nurrohmah. It's my dream ya. Baik, semoga ya akan tetap kita tampung dan kita fasilitasi ya Bu ya. Terima kasih. Iya, siapa tahu bisa dapat motor ataupun bantuan-bantuan yang lain. Bu Nurrohmah dapat. Beda. Silakan Pak Muhtar. Oh saya, terima kasih. Saya belum Bupati Sintang mengapresiasi sekali karya-karya Bu Nurrohmah dan siswanya. Bu Animan, Bupati tahun depan muncullah Ibu Nurrohmah, Bu Nurrohmah yang lain. Nanti dianggarkan Bu untuk Bu Nurrohmah dan rekan-rekan supaya bisa mensupport guru yang lain untuk berkreasi. Nah, nanti mungkin tahun depan akan kita koordinasi dengan dinas terkait untuk mengapresiasi karya-karya guru-guru kita yang ada di Kabupaten Sintang. Saya sebutkan ya. Baik Pak. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Pak Radiman, silakan. Oke, luar biasa. Bu Nurrohmah, saya ini dari komunitas tamu undangan dari komunitas guru kampung namanya Bu Nurrohmah. Saya baru perdana ikut
kegiatan ini, melihat produk-produk yang ditampilkan Bu Rohmah ini, saya sangat takjub luar biasa. Boleh enggak kami guru kampung minta apa praktik baik Bu Rohmah ini kira-kira nih? Siap Pak, boleh. Oke, terima kasih Bu Rohmah, luar biasa. Kami siap belajar sama Bu Rohmah. Thank you Bu Rohmah. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, baik, terima kasih tadi dari Ibu Kepala Dinas, Ibu Rufina, kemudian Bapak Kepala Daerah, Bapak Muhtar, dan kepada Pak Radiman ya. Apakah ada lagi? Oke, oh ini ada Bu Katmi juga nih Bu Rohmah. Silahkan Ibu Katmi. Silakan Bu. Iya, luar biasa Bu Nur Rohmah. Saya hanya mau tahu PP-nya Bu Nur Rohmah siapa ya? Oh, PP saya. PP-nya siapa? Sebut aja Yang Bu. senyum-senyum Bu. Oh, dapat motor tuh dari Bu Kadis tuh. Saya kebetulan, saya kebetulan Bu Dia Rahman. Karena saya Oh iya, PP saya Bu Hana, iya. Oh Bu Hana, ya. Saya mewakili dari komunitas Ikatan Guru Indonesia. Saya akan memberikan apresiasi untuk PP dan Bu Rohmah sendiri yang CGE, Nur Rohmah sendiri yang CGP-nya. Nanti silakan kirim alamatnya, saya kirim lewat Gojek, saya akan memberi hadiah. Saya akan memberi hadiah iPhone. Oh, ayo. Saya akan memberi hadiah beneran, ini ada buku antologi. Mobil lah hadiahnya. Terima kasih Ibu. Semangat ya Bu Nur Rohmah. Iya. Selamat berkarya. Oke, baik, selanjutnya Pak Andreas, Bu Hana. Oh iya, Pak Andreas, silakan Pak. Itu PTK ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ada perwakilan daripada P4TK IPA Bandung sangat mengapresiasi ya kegiatan ini berjalan dengan sukses. Saya lihat tadi ada tanggapan dari Pak Bupati ya, Bupati Sintang Melawi, Kepala Dinas Sintang Melawi juga ya. Jadi di sini saya lihat kolaborasinya luar biasa, dukungan pemerintah daerahnya pun sangat luar biasa. Ini yang diharapkan oleh pemerintah pusat, terutama oleh Bapak Presiden kita ya, Pak Jokowi. Semoga program ini nanti bisa terlaksana di lapangan secara aksi nyata demikian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nanti akhir sesi untuk dapat surprise-nya. Nomor rekening. Oh, kira nomor rekening Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kunjungan di kelas berbagi kami. Silahkan mengunjungi kelas-kelas berbagi lainnya yang pastinya akan memberikan informasi-informasi baru terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak. Silahkan Pak Weli. Baik, iya, ini masuk kelas lain ya, maksudnya. Dulu, saya tadi agak kurang nyimak karena ada balas WA. Baik, ulangi lagi tadi. Oke, baik. Silahkan sekarang. Iya, sudah beda kelas, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya, minta maaf karena memang terdistorsi memang saya tadi. Belum ada CGP yang berbagi di kelas saya ini. Oke, saya tunjuk langsung saja. Nah, ini ada CGP Listiorini Yudaningsih. Ini silahkan berbagi, Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pada saat ini saya ingin menyampaikan apa yang telah saya rasakan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa. Saya dalam mengikuti kegiatan ini, saya sudah mengajak murid saya. Kebetulan saya ada di guru di TK Al-Furqon Palangkaraya. Saya mengajak murid saya yaitu membawa bekal tanpa kemasan. Program yang sangat luar biasa. Dari program itu bisa membuat sekolah mengurangi biaya untuk ini tempat kresek sampah yang biasanya kita tiap minggu menghabiskan
plastik-plastik untuk tempat sampah itu banyak sekali, tapi dengan adanya program menggunakan bekal tanpa kemasan, anak-anak selalu membawa bekal dari rumah tanpa kemasan yang tempatnya bisa dipakai berulang-ulang. Ini salah satu untuk penghematan yang ada di sekolah. Begitu Bapak, terima kasih. Wah, luar biasa pemaparannya. Baik Bapak Ibu yang hadir saat ini, saya mempersilahkan Bapak Ibu yang mungkin ingin mengetahui lebih jauh tentang praktik baik ya yang sudah dilaksanakan Ibu Lis di sekolahnya. Silakan Bapak Ibu undangan. Ada yang ingin memperdalam, ingin tahu lebih banyak atau ingin menanggapi. Enggak ada, saya tunjuk saja nih ya. Bu Heni silakan, Mak Heni. Mak Heni silakan tanggapannya. Heni yang mana Pak? Mak Heni karena dia guru TK juga nih. Mana orangnya? Atau Pak Jamingan udah on mic, silakan Pak Jamingan. Ya, jadi untuk kunjungan saya ke kelompok PGP Pak Weli cukup bagus, cuman saya belum mendapatkan gambaran apa yang ditonjolkan dari CGP Pak Weli ini, apakah produk yang mana, sehingga saya mau nanya itu masih bingung karena belum tahu apa yang dihasilkan oleh Pak Weli itu. Ya. Baik, silakan mungkin diperdalam Ibu Lis. Ya, terima kasih Bapak. Saya jadi punya program ya yang sudah saya laksanakan di sekolah. Jadi membawa anak-anak supaya membiasakan membawa bekal ya. Anak TK kan bawa bekal Pak. Jadi membawa bekal tanpa kemasan. Jadi dia tempat minumnya pakai botol yang bisa digunakan secara berulang. Jadi tidak menggunakan botol yang seperti ini lagi Pak, tetapi memakai botol yang bisa dipakai berulang. Ya, kalau ini kan sekali pakai ya. Nah kalau seperti ini kami tidak menyarankan karena hanya sekali pakai. Jadi kita membawa botol apapun mereknya, tapi botol yang bisa dipakai berulang-ulang. Bisa botol, bisa gelas. Tempat makannya juga makanannya juga begitu, jadi kita pakai wadah-wadah makanan, bukan snack-snack yang langsung plastiknya dibuang seperti itu. Jadi ini sudah sangat pembelajaran untuk anak, untuk menyayangi bumi dan menekan jumlah sampah. Itu sudah kami tanamkan di sekolah, dan dampak lainnya adalah pengeluaran dari sekolah untuk pengadaan tas plastik yang biasanya kresek untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah itu jadi menurun. Ya Bu, mungkin saya minta tipnya Bu, tip supaya saya dapat nanti. Saya minta cara Ibu untuk membuat anak-anak itu kok bisa ngikut apa yang program itu bagaimana caranya? Ya betul Bapak, jadi kita dari guru memberikan contoh dulu ya, jadi bu gurunya tidak membawa nasi bungkus lagi ke sekolah, tapi dia membawa tempat bekal untuk wadah bekalnya. Kemudian hal ini juga kami sampaikan kegiatan parenting ya kepada orang tua murid juga disampaikan, sehingga program ini nyambung Pak. Jadi antara program sekolah bisa langsung tersampaikan kepada orang tua murid. Jadi dampaknya luar biasa, anak-anak sudah dikenalkan menyayangi bumi ya, jadi tidak membuat sampah yang bertumpuk yang plastik-plastik tadi. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran sekolah itu sendiri. Dan makanannya tentunya sehat ya, karena makanan yang selalu dibawa dari rumah. Jadi apapun makanan itu kalau dibuat dari rumah pasti itu makanan sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih, bagus sekali, saya tertarik sekali ini. Mudah-mudahan tamu-tamu yang lain juga mendengar juga bisa menerapkan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jamingan. Iya, saya beri penguatan ya untuk kegiatan dari Bu Lis ini. Jadi ini memang merupakan salah satu bentuk dari aksi nyata yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Jadi kalau mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu membayangkan calon guru penggerak itu bergerak membuat kreativitas saja. Tidak hanya itu Bapak Ibu, jadi calon guru penggerak itu selain mereka
dilatih untuk mengubah kondisi kelas mereka, namun mereka diharapkan dapat juga itu melakukan perubahan terhadap lingkungan sekitarnya. Di dalam artian pergerakan yang dilakukan oleh calon guru penggerak itu selain bisa melakukan perubahan di kelas, dia juga bisa melakukan perubahan di sekolah, dan juga dia bisa juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terkait di sekolah. Contohnya yang Ibu Lis laksanakan ini juga dia melibatkan unsur orang tua siswa di sini. Jadi seperti itu ya, Pak ya, Bapak-Bapak. Oke, baik, selanjutnya ada Pak Radiman, silakan pendalamannya. Oke, luar biasa CGP-nya Pak Willy ini. Wah, saya sangat apresiasi. Bu Lis. Ya Pak. Berarti Bu Lis ini sudah membiasakan anak-anaknya di sekolah untuk apa ini Bu namanya Bu? Budaya ya? Budaya Pak. Budaya positif nih Bu ya. Udah berlangsung berapa lama ini Bu budayanya? Sudah saya lakukan ini Pak. Sebenarnya sudah saya lakukan selama ini sebelum saya jadi CGP, tetapi setelah saya jadi CGP makin saya kuatkan lagi Pak. Jadi terus saya lakukan itu. Mantap, luar biasa Bu. Jadi sekarang ini budaya ini udah jadi kebiasaan warga sekolah semuanya atau hanya di kelas Ibu ya? Menjadi budaya sekolah Pak. Semuanya berarti Bu ya? Iya. Oke, luar biasa Bu. Ini inspirasi juga untuk kami juga ya di kampung nih Bu. Mudah-mudahan di kampung saya nih, di sekolahan kami di pelosok ini bisa menerapkan ini nih. Wah, jadi kami boleh nyontek Bu ya? Budaya positif ini keren nih. Oke, terima kasih Bu Lis. Nanti saya minta praktik baiknya ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Radiman. Ya, semoga bisa dibawa ke Nusa Pandau ya, Pak Radiman ya. Baik, masih ada Pak Mutar sebenarnya ingin bertanya, cuman kami ini udah dipanggil ini Pak. Jadi waktu untuk satu CGP itu udah dibatasi hanya 35 menit waktunya berbagi. Jadi Bapak Ibu undangan mohon maaf, mungkin yang masih penasaran, nanti kita punya kegiatan nanti CGP ini mereka juga akan membuat kegiatan-kegiatan lanjutan Pak. Jadi bisa nanti Pak Bupati nanti bisa ikut juga nih Pak Bupati. Satu menit. Silakan Pak. Saya selaku kepala daerah mengapresiasi sekali program Ibu Rini, dan mudah-mudahan program-program ini juga bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Nah nanti Bu Rini untuk segi kesehatan silakan nanti Ibu bisa koordinasi dengan dinas kesehatan bagaimana nanti dari sisi kesehatan bisa koordinasi dengan dinas kesehatan. Nanti hal-hal berkaitan dengan pengelolaan sekolah nanti Ibu bisa koordinasi dengan dinas pendidikan apa-apa yang bisa kami bantu Bu. Terima kasih Pak. Kami tunggu secepatnya Bu ya. Siap. Terima kasih. Biasa ini. Boleh juga CGP yang lain boleh kirim proposal juga Pak ya? Boleh. Siap Pak, siap. Kita memang concern di bidang pendidikan ini sangat menganggarkan 20% dari APBD. Keren Bupati jadi. Baik, terima kasih Pak Bupatinya. Ya, biarnya sudah berbunyi, jadi kita kembali ke ruang utama ya Pak ya, untuk kita nanti di acara penutupan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata saya akhiri untuk ruangan di sini, untuk sesi ini. Kita akan lanjut lagi sesi selanjutnya. Silakan Bu Din. Ya baik Bapak dan Ibu, demikianlah kelas berbagi oleh calon guru penggerak Angkatan 4 yang sudah kita saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari kelas berbagi oleh Ibu pengajar praktik kita Bapak Robert Willy Badela sudah kita saksikan, ada beberapa CGP juga, ada beberapa daripada para undangan yang telah memberikan masukan, sharing, serta dukungan yang telah disampaikan. Itu sangat menginspirasi sekali bagi kita semua ya Bapak Ibu. Demikian juga bagi pengajar praktik kita yaitu Ibu Hana, juga saya lihat tadi sudah sangat-sangat seru sekali kelas berbagi kelasnya ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, ini acara yang terakhir kita yaitu
akan ada penyampaian aksi nyata terbaik satu orang CGP oleh pengajar praktik. Nah, jadi di sini boleh boleh CGP dari Bapak Weli Badela dan Ibu Hana. Baik Bapak Ibu, semuanya kita saksikan bersama. Silakan pengajar praktik kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bu Hana. Atau ada yang mau berbagi lagi? Saya nih lihat waktunya tinggal 3 menit, jadi anggap aja pre-memory untuk jam iya. Pre-memory Bapak Ibu. Demikianlah kita saksikan, yaitu dari calon guru penggerak kita, ya kan. Mudah-mudahan dalam hal ini akan tetap terus untuk melakukan perubahan kelas yang lebih baik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke sesi yang terakhir, acara yang terakhir yaitu penutup Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Bapak Suji Rahman. Bapak Suji Rahman. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dan memohon ridho Allah serta pertolongannya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk dunia pendidikan kita. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Suji Rahman. Selanjutnya, tanpa terasa sudah lokakarya ke-7 ini sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan Bapak Ibu selama proses lokakarya ini. Untuk lengkapnya kegiatan ini, marilah kita akan berfoto bersama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dapat membuka daripada videonya untuk foto bersama Bapak Ibu. Ya, pengajar praktik Bapak Pak Robert, silakan Pak Weli. Untuk kamera Pak. Ya. Iya. Cek. Udah. Ya, 21. Iya, selesai. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan Lokakarya 7 ini. Saya terima kasih. Apabila ada salah kata dan kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas ya waktunya. Pas 43 menit, kurang 2 menit. Dikembalikan kepada Ibu Ani. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Boleh aplaus sekali lagi untuk teman-teman di sini Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Keren. Baik Bapak Ibu, sekarang kita minta hasil pengamatan observasi dari para pengamat kita ya, Pak Jamingan dengan satu lagi itu dengan saya lupa. Bu Maria. Bu Maria ya, dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih. Mungkin saya dulu. Jadi untuk simulasi Lokakarya 7 pada hari ini sudah berjalan bagus ya. Dari awal, yang pertama pembawa acara Ibu Dian ya. Ibu siapa tadi pembawa acara? Ibu Dia, Pak. Ibu Dia. Nah, itu cukup bagus, cukup energik sehingga suasana menjadi lebih hidup dan iya Pak. Sangat bagus. Jadi nanti tinggal dikembangkan lagi. Saya kira lebih bagus lagi nanti. Ini kan baru latihan. Jadi untuk membawa acaranya udah oke lah, sip ya. Nah, kemudian yang kedua untuk guru pengajar prakteknya itu Pak Weli dengan Bu Hana. Nah, yang saya amati yang pertama untuk sambutan ya. Jadi untuk sambutan yang pertama tadi Pak Weli tadi kurang terlalu ini ya. Sebetulnya harus lebih formal sedikit lah Pak ya. Misalkan tadi kan minta mana yang dari mana, itu rasanya seperti kawan kita kan. Jadi lebih baik kita sambut dulu selamat pagi dari Bapak Bupati kalau ada kan, atau wakilnya, kemudian ke bawah lagi, barulah kita mulai membuat suatu suasana yang lebih akrab lagi gitu ya. Jadi formal dulu baru kita akrab gitu. Jadi mungkin, tapi nanti kalau di prakteknya pasti seperti itulah, formal dulu baru. Ini karena simulasi ya. Jadi
Itu jadi dari awal untuk sambutan kita kasih penghormatan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya untuk dari segi tamu tadi sudah diarahkan untuk membawa tamu tadi ke bagian betul. Awalnya sebetulnya kita perkenalan dulu, Pak. Tadi Pak yang pengajar praktek belum memperkenalkan, jadi dikenalkan dulu saya sebagai pengajar praktek ini. Nah, kemudian selamat datang Bapak Kepala Bupati dan sebagainya, itu biar kenal semua dulu, baru nanti kita ajak lebih ngobrol-ngobrol lebih rileks lagi. Kemudian yang kedua untuk penanya-penanya tadi dari tamu-tamu tadi, saya mengamati untuk yang sesi pertama yang dari Bu Hana ya, yang pas Bu Hana tadi dan CGP-nya Bu Nur, itu kalau saya amati semuanya memberikan penghargaan, semuanya memberikan apresiasi, dan belum ada yang menanyakan produk apa yang dihasilkan dan juga bagaimana prosesnya. Itu tadi belum ada yang menanyakan seperti itu. Jadi nanti juga perlu disiapkan seandainya nanti ada dari tamu itu yang menanya lebih kritis seperti yang disampaikan oleh Pak Wandi kemarin tuh. Kemudian yang berikutnya pengamatan saya dari yang keduanya yang dari Pak bagi kelas tadi ya kalau tidak salah ya, yang dari ke Pak Willy yang sudah membagi-bagi kelas tadi ya, masuk ke kelas-kelas tadi. Nah, tadi udah mulai bagus ya, jadi udah pokoknya setelah sesi pertama, sesi kedua udah mulai bagus, cara bertanyanya pun udah mulai bagus. Jadi tadi Bulis sudah menyampaikan hasil yang disampaikan oleh yang diterapkan di atau program yang diterapkan di sekolah Bulis sudah berhasil, dan dari hasilnya tadi sudah banyak apresiasi dari Pak Radiman, cukup berapresiasi dan akan menyontoh supaya bisa dilakukan di sekolahnya. Kemudian ada lagi apresiasi dari Pak Bupatinya ya, Pak Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinasnya juga. Nah, itu sudah mulai bagus ya. Nah, saya kira untuk keseluruhan untuk kegiatan hari ini sudah sesuai skenario, jadi udah bagus. Tinggal nanti prakteknya itu kita mungkin perlu diskusi lebih dalam supaya nanti dalam praktek itu tidak ada kendala-kendala. Jadi ini sebagai gambaran untuk kita semua CGP, bukan hanya yang praktek di sini tapi untuk kita semua ya. Jadi sebagai masukan. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Bu Maria. Ya, silakan Bu Maria. Ya, terima kasih Bu. Baik, saya akan sampaikan hasil dari apa yang saya bisa tangkap, karena terus terang agak jelek sinyal di sini, sehingga dari tadi kadang-kadang terputus, kadang-kadang hilang. Ini pun saya tidak pernah melihat sama sekali wajah kawan-kawan, ada sekali dua yang bisa nampak, tapi lebih banyaknya tidak nampak, hanya suara, kadang keluar, kadang tidak. Nah, dari apa yang saya bisa amati dan mudah-mudahan ini bisa tersampaikan, bisa didengar di sana, karena saya sendiri di sini sering benar tidak mendengar apa-apa. Nah, yang saya bisa sampaikan yang pertama, memang luar biasa apa yang sudah ditampilkan dari kelompok simulasi pertama ini, karena dari awal sampai akhir ngikuti, saya juga rasa-rasanya sudah mengikuti Lokakarya 7 yang sesungguhnya. Jadi tampilnya sudah sangat luwes gitu ya, seperti yang Pak Jamingan katakan, pembawa acara dan sebagainya. Sampai saya malah berpikir ini cocok-cocok juga semuanya menjadi Pak Bupati, menjadi Kadis, ya jadi menjadi yang peran-peran lainnya di luar dari peran PP dan CGP malah lebih hebat gitu. Nah, kemudian karena di sini kita dibatasi oleh agenda, apakah ini menjadi 1 hari atau 2 hari, dan dari agenda itu kita juga di Lokakarya 7 yang tidak kalah pentingnya ada tagihan produk. Saya nampaknya apa saya yang karena terlempar tidak melihat,
atau memang sebenarnya tidak ada? Mungkin kawan-kawan bisa lihat juga dan Bu Ani bisa sampaikan juga nanti. Saya melihat fokusnya sampai terlewatkan pada beberapa hal. Sebagai contoh, hampir lupa nih, nanti di sini harus ada produk loh yang dihasilkan di Lokakarya 7, yaitu adanya analisis hasil dari evaluasi program. Kemudian nanti ada juga analisis dari hasil program pelatih bagi CGP. Kemudian ada juga praktik baik di lingkungan sekolahnya yang nanti akan dinilai, misalnya sebagai KEPSEK, sebagai ekosistem pendidikannya nanti bagaimana. Kemudian ide program selanjutnya. Nah itu sebenarnya pada agenda di pagi hari, yaitu pada kelas belajar CGP. Karena saya lebih banyak melihat tadi yang keluar banyak sekali itu pada panen hasil program, yaitu pameran hasil karya para CGP dengan PP-nya tadi. Kemudian kelas berbagi antar CGP-nya. Di situ yang lebih banyak sehingga saya tidak melihat aktivitas-aktivitas yang ada di pagi hari. Padahal kalau ini kita bagi dalam satu hari, dari pagi sekali sampai kurang lebih pukul 12, ini kan kita berada di kelas belajar CGP ya, di mana ada 4 produknya yang harus nampak dan itu menjadi tagihan. Jangan-jangan itu tagihan LMS juga nantinya. Saya belum terlalu lihat awal tadi gitu. Nah, artinya mungkin kalau simulasi berikutnya nanti bolehlah tampilkan proporsi yang pas. Ada agenda 1 di pagi hari nampak selain pembukaan tadi, yaitu ada kelas belajar CGP, baru C-nya nanti habis makan siang mungkin sudah ditempel-tempel tadi hasil, nampakkan juga panen hasil programnya, baru di terakhir nanti sebelum penutup di mana porsi yang kelas berbagi cukup banyak, itu mungkin dapat porsi juga lah yang seimbang. Jadi di sini ini Bu ya, Bapak Ibu, kawan-kawan yang saya lihat, saya menunggu benar, mana ya kok tidak nampak-nampak ya, atau lebih banyak porsinya di bagian pameran hasil karya dan kelas berbagi. Nah mungkin ini hasil amatan saya yang saya bisa pada kita, mudah-mudahan ini bisa kawan-kawan lainnya tampilkan pada saat simulasi yang berikutnya ya. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Maria. Baik Pak, mungkin Pak Weli atau Bu Hana akan memberikan tanggapan terkait apa yang sudah disampaikan oleh 2 pengamat tadi. Baik, terima kasih Bu Maria, Pak Jamingan, Bu Ani. Ini memang makanya saya dari tadi itu menghindari jadi PP. Pak Muhtar juga ada menyampaikan ini. Ada serius Pak Weli sampaikan, ini karakter saya Pak, saya tidak bisa lebih dari 2 menit serius. Jadi udah jadi apa namanya, jadi bawaan. Ini saya sama dengan Bu Heni nih. Jadi kalau di kelas kami itu udah terkenal kelas yang paling heboh lah. Karena memang saya nggak bisa resmi, mungkin karakter saya, memang kelemahan saya memang terus saya mau coba perbaiki itu supaya bisa serius-serius lah lebih lama gitu ya. Jadi terima kasih untuk masukannya dan memang secara ini juga tadi saya merasa memang tadi untuk ada satu hal yang tadi terlupakan sepertinya adalah evaluasi atau tanggapan yang dilakukan oleh undangan. Jadi itu tadi mungkin terlupa di akhir sesi ya sebelum penutupan, memang diharapkan ada umpan balik yang bisa digunakan untuk bahan evaluasi Lokakarya itu sendiri. Kemudian untuk dari Bu Maria, memang betul Bu tadi juga tidak dilaksanakan untuk hari pertama atau untuk sesi pagi ya, karena memang tadi kesepakatannya kita laksanakan untuk apa namanya sesi yang kedua atau sesi pamerannya yang kita simulasikan, karena menurut saya juga memang kemarin pas pembahasan Lokakarya 7 saya dan Bu Maria kemudian ini sudah cukup alurnya sudah cukup dinampakkan. Kemudian kalau ingin kita memperdalam ibaratnya itu karena setengah hari mungkin akan lebih mudah untuk kita PP, tapi memang karena untuk kegiatan hari kedua yang banyak undangannya memang perlu dan memang saya kira tidak hanya harus simulasi ini saja, mungkin nanti PP juga harus simulasi di ruangan yang sebenarnya, karena kondisi kalau kita di sini kan main enak aja lempar beda-beda kelas, tapi dalam kondisi yang sebenarnya apalagi kami di Melawi banyak tantangan kami kalau untuk di atas 100 itu
Yang pertama kami mikirkan tempatnya saja di mana, ini sekarang sudah kami pikirkan. Jadi terima kasih. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih masukannya Pak Jamingan, Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Weli. Memang betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Weli bahwa sesi simulasi ini mengambil sesi simulasi hari kedua Bapak Ibu. Artinya pada saat di simulasi hari kedua itu hanya pameran hasil belajar dan kelas berbagi Bapak Ibu. Ya, kalau untuk evaluasi programnya itu dilakukan di hari pertama, sehingga karena sesi untuk Lokakarya 7 itu ada 2 hari Bapak Ibu, hari pertama dan hari kedua. Ya, jadi di hari pertama itu lebih ke arah persiapan untuk hari berikutnya di panen hasil belajar gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini di awal itu di hari pertama itu tidak mengundang terlebih dahulu para tamu undangan ya. Tidak, tapi di sini kegiatan yang dilakukan itu seperti biasa di kelas masing-masing, ada sharing tugas Lokakarya 6, kemudian ada evaluasi program pelatihan, lalu juga berbagi dampak positif, penulisan ide program, sampai menempelkan foto aksi nyata yang itu dilakukan sebagai persiapan untuk esok hari. Nah, baru di hari kedua itu adalah gongnya gitu. Di situ para CGP itu akan menampilkan semua hasil kerja mereka untuk diperlihatkan kepada para tamu undangan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena kita adalah simulasinya di hari kedua, nah di hari kedua itu biasanya itu akan dipenuhi oleh para tamu undangan. Di awal di pagi hari, Bapak Ibu mungkin akan mengundang dari pemerintah setempat ya biasanya. Berdasarkan pengalaman dari Lokakarya dari Angkatan 1 dan Angkatan 2, itu ada di beberapa daerah itu Bapak Bupatinya itu berkenan untuk hadir Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kepala dinasnya, mungkin ada jajaran dari P4TK dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu pada saat mengurutkan siapa yang akan membuka, Bapak Ibu akan melihat siapa yang tertinggi di situ ya. Jika di situ hadir kepala dinas, kepala perwakilan P4TK dan ada misalkan Bapak Bupati, berarti yang nanti akan memberikan sambutan sekaligus membuka biasanya adalah Bapak Bupati ya, Bapak Ibu. Tadi saya lihat Pak Muhtar udah siap-siap ya. Kemudian Bapak Ibu di sesi pagi sampai siang sebelum makan siang itu biasanya sesi di mana para tamu undangan itu akan melihat hasil karya para CGP. Mereka para CGP itu akan menampilkan baik berupa poster, menampilkan karya-karyanya kalau misalkan itu dalam bentuk nyata ya Bapak Ibu, ditampilkan semua di dalam stand-stand tertentu gitu. Biasanya itu diadakan di aula. Nah, kemudian nanti mereka pertamu undangan itu akan berkeliling ke setiap stand-stand itu. Nah, di situ mungkin CGP akan menjelaskan hasil karyanya, menjelaskan program-programnya, ditemani oleh para pengajar praktik. Itu sampai sebelum makan siang, Bapak Ibu. Nah, setelah itu tamu undangan mungkin ada beberapa yang kembali dan seperti misalkan kayak Bapak Bupati mungkin tidak akan sampai sore, beliau nanti akan kembali lagi ke tempatnya
juga kepala dinas biasanya seperti itu. Nah, nanti selepas makan siang, tamu undangan yang lain itu akan dibagi oleh Bapak Ibu pengajar praktik ke dalam kelas-kelas berbagi ya. Misalkan kalau di satu tempat itu ada 3 kelas berbagi ya, distribusikan ke dalam 3 kelas tersebut. Nah, secara serentak setiap kelas itu akan membuka kelas berbagi, di mana di situ akan digali pengalaman-pengalaman CGP selama mengikuti program guru penggerak ini, kemudian berbagi praktik baik di dalam kelas berbagi tersebut. Itu didampingi oleh para pengajar praktiknya. Di sini harapannya adalah para CGP dan juga PP itu akan mensosialisasikan, memberitahukan bahwa ini loh yang sudah kami lakukan, sehingga lebih banyak orang tertarik dengan program-program yang dibuat oleh Bapak Ibu. Lalu setelah itu sesi selesai, biasanya penutupan jika para pejabat daerah sudah tidak ada di situ, biasanya ditutup oleh perwakilan dari P4TK dan dari dinas, lalu foto bersama. Selesai kegiatan untuk Lokakarya 7 ini, Bapak Ibu. Langsung honorable. Yes. Ada yang akan didiskusikan Bapak Ibu terkait Loka 7 ini? Bu Ani boleh bertanya? Bu Ani. Ya, silakan Bu. Ya, jadi ini saya sedang berkhayal. Kebetulan di sini dari 3 itu ternyata hanya ada dua PP yang datang di penyegaran ini. Saya sangat berkhayal bahwa nanti di Loka 7 ini kami kedatangan Bapak Kepala Dinas, kedatangan Bapak Bupati dan lain sebagainya. Tapi sepertinya mungkin Pak Junaidi ya, nanti yang datang kita bertiga saja dengan PP, dengan CGP ya Pak Junaidi. Nah, pertanyaan saya Ibu, untuk tamu-tamu kehormatan itu, termasuk tamu-tamu yang lain, apakah itu nanti PP yang mengundang atau panitia daerah? Karena jujur, ini membuka aib sendiri, untuk kami itu panitia daerah sepertinya kurang begitu responsif terhadap kegiatan kami. Jadi apakah nanti tamu-tamu undangan itu dari kami atau dari mereka, tim kabupaten? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, biasanya sebelum pelaksanaan itu ada semacam rakor ya. Bapak Ibu akan mengusulkan siapa saja. Bapak Ibu bersama dinas pendidikan ya, itu akan berkoordinasi siapa saja yang diundang. Nah, setelah itu nanti masuk ke P4TK ya, ke P4TK, dari P4TK nanti dibuatkan suratnya gitu Bapak Ibu. Jadi nanti yang kontak ke pejabat daerah biasanya dinas ya Bapak Ibu. Dinas Pendidikan. Begitu Bapak Ibu. Iya, baik. Pak Robert silakan, ada yang akan didiskusikan? Ya, baik, terima kasih Bu. Saya hanya minta dikonfirmasi saja, berarti untuk hari pertama kegiatannya kan sampai siang. Berarti sorenya itu sebenarnya adalah persiapan PGP untuk pameran itu ya, berarti mereka lagi beres-beres ruangan, menempatkan di mana pun. Atau mungkin nanti bila perlu ada simulasi pas kegiatan besoknya, mungkin seperti itu. Ini kan tidak diterangkan langsung gitu ya. Ya, baik. Kemudian ada lagi terkait Ibu Anita tadi, izin berbagi Bu, untuk kami di Melawi kebetulan permasalahan dengan panitia kami nyaris tidak ada dalam kaitan itu yang saya juga pernah sampaikan, kalau kami itu justru bahkan untuk yang mengatur logistik itu juga malah PP-nya. Jadi yang kami lakukan biasanya Pak Muhtar dan teman-teman, karena saya beda tempat, saya dapat PPKM dari kota, biasanya mereka yang di kabupaten ini mereka berkoordinasi menghadap ke dinas.
itu biasanya menghadap Pak Kasih GTK. Jadi karena kebetulan ketua panitianya Pak Kasihnya, jadi intensif seperti itu di awal. Akhirnya setelah terbiasa, sekarang ini koordinasinya semakin mudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Meli. Begini Bapak Ibu, kan Loka 7 itu ada 2 hari ya. Hari pertama itu tadi ada beberapa hal yang didiskusikan. Nanti di akhir biasanya para CGP itu akan bersiap-siap untuk mengatur segala persiapan untuk esok hari. Ya, jadi dilakukan makanya di sini Loka 7 itu menjadi 2 hari. Harinya itu setengah hari itu bisa dipakai untuk persiapan, mereka mempersiapkan panen hasil belajarnya pada Loka Karya sesi 2-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena memang sebelumnya program ini sebelum digulirkan, kami mengadakan koordinasi bersama para dinas pendidikan terkait sehingga dipastikan mereka itu tahu begitu program ini ya. Mereka tahu, oleh karena itu kan mungkin di daerah Bapak Ibu ada penanggung jawab program guru penggerak ya. Pastinya pada saat pelaksanaan Loka Karya siapa yang diundang itu pasti melibatkan para dinas pendidikan terkait. Nanti akan dikoordinasikan siapa saja yang diundang, kemudian komunitas mana saja yang diundang, berapa orang, disesuaikan dengan dan sebagainya. Nah, itu akan dikoordinasikan antara PM4TK dan para pengajar praktik ya Bapak Ibu, sehingga nanti pada pelaksanaan Loka 7 ini bisa berjalan dengan lancar. Karena biasanya untuk beberapa daerah itu biasanya mungkin ada yang akan dihadiri oleh kepala daerahnya gitu Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, 1 orang lagi ya, Pak Radiman silakan. Bu Ani, Bu nanya. Pak Radiman dulu ya Bu ya, yang sudah resen. Silakan Pak Radiman. Pak Radiman. Halo. Iya Bu. Halo baru nyambung Bu, jaringan. Ini Bu, saya mau nanya sedikit aja tentang layout ruangan nanti. Berarti itu kan perlu ruangan yang cukup besar Bu ya untuk pameran hasil karya ini. Apakah nanti numpuk di satu tempat atau dibagi-bagi ruangan seperti tadi settingan yang di Loka Karya itu Bu? Itu yang pertama Bu. Yang kedua ini Bu, TGP nanti kan ini Bu, dia membuat segala macam perlengkapan untuk pameran itu. Biasanya kalau yang pernah saya alami, kebetulan dulu pernah punya pengalaman di Nobel itu kan teman-teman tuh bawa banner, bawa pamflet, bawa leaflet, bawa segala info kecil untuk dia presentasi ketika ada yang nanya di standnya masing-masing gitu. Apakah biaya yang dikeluarkan oleh CGP itu diganti atau memang mandiri dari CGP ya Bu? Saya dia mengeluarkan biaya untuk buat banner dan sebagainya gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Radiman. Untuk yang pertama, untuk panen hasil belajar itu kan pleno dulu ya sampai sebelum makan siang. Itu membutuhkan ruangan yang besar. Biasanya kan mereka akan menampilkan di stand-stand tertentu ya. Jadi itu belum bagi kelas. Jadi biasanya di aula ya Bapak Ibu, biasanya di aula. Baru nanti setelah makan siang itu pecah ke kelas-kelas masing-masing itu untuk sesi kelas berbagi. Nah, untuk nanti alat bahan biasanya kami menyediakan penggantian untuk poster ya Bapak Ibu. Ya, untuk poster itu diganti oleh PM4TK. Untuk bahan lain saya kurang tahu ya Bapak Ibu. Yang saya tahu pasti poster yang akan diganti ya Bapak Ibu. Berarti diganti Bu ya untuk pembuatan banner dan poster. Kalau PP-nya ikut boleh ke Bu? PP-nya ikut buat banner juga, ajang hasil karyanya diganti juga enggak?
Kalau banner diganti Bapak Ibu. Ya. Yang saya tahu banner diganti ya. Oke, berarti kayak yang penting kwitansi Bu ya. Iya. Kalau nggak salah dengar kemarin 150.000 Pak. Ya. Kalau ada kwitansinya jelas itu akan diganti Bapak Ibu. Baik, mungkin terima kasih ya Bapak Ibu karena terhubung waktu ya. Bu Heni, silakan satu lagi Bu Heni, ya silakan. Terima kasih Bu Ani. Ini mau nanya dikit aja Bu Ani, tadi yang simulasi dari awal sampai akhir saya lihat itu kan ada pembawa acara, terus rombongan dibawa masuk ke kelas-kelas. Begitu akhir acara tadi baru ada penutupan. Apakah pembawa acara ini ikutan keliling juga nih Bu? Jadi kan saya lihat dari awal di penutupan tadi yang ada masih ada nanya Pak Muhtar itu. Apakah sebaiknya pembawa acara itu di dalam suatu ruangan membuka acara sampai akhir, sampai menutup dengan doa, kemudian baru ke ruang kelas? Gitu aja Bu nanyanya. Iya, baik Bu. Sebenarnya pembawa acara itu diperlukan pada saat sesi pleno ya, karena nanti di sana akan dihadiri para pejabat gitu ya Bapak Ibu. Ya biasanya kan ada seremonial tertentu ya. Pada saat panen hasil belajar itu dari sesi jam 9 sampai jam 14. Karena itu diperlukan pembawa acara supaya jalannya acara itu tertata dengan baik. Nah, pengalaman dari angkatan 1 dan angkatan 2 biasanya itu untuk orang-orang yang punya kemampuan sebagai pembawa acara itu dilibatkan Bapak Ibu. Entah itu biasanya mungkin ada PP yang punya kemampuan seperti itu atau ada CGP bisa dijadikan sebagai pembawa acara, atau misalkan ada teman guru Bapak Ibu yang jadi bisa dilibatkan menjadi panitia lokal. Bapak Ibu. Itu bisa disiasati seperti itu. Maksud saya kan ini tadi Bu yang sebelum masuk ke kelas-kelas tadi yang bertanya dengan CGP apa yang sudah dilakukan, itu kamu bertanya. Iya gini Bu. Jadi itu terkait dengan sesi panen. Sebentar. Itu terkait dengan sesi di pleno. Nah, ketika itu kan selesai sampai dia mengarahkan para tamu undangan itu untuk melihat hasil karya ya di pleno itu. Nah, setelah Terima kasih Bu jawabannya. Si pembawa acara nggak usah masuk ke kelas-kelas, itu akan dipandu oleh para pengajar praktik Bapak Ibu. Nah, itu baru nanti setelah pengajar praktik mengarahkan para CGP untuk kembali lagi ke aula untuk sesi penutupan. Sudah selesai di situ. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pembawa acara itu berfungsi untuk hal-hal yang bersifat seremonial saja Bapak Ibu. Ketika di kelas berbagi nggak usah, dipandu saja oleh pengajar praktik. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, karena waktunya sudah 11.14, kita akhiri dulu sesi kita untuk siang ini. Silakan Bapak Ibu beristirahat. Jam 13.30 kita kembali lagi di room ini untuk sesi refleksi dan rencana tindak lanjut. Setelah itu diikuti oleh penutupan Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Salat Jumat. Oke, pamit ya. Silakan. Yo, Bu Eni.